Dan di Almere itu, klub profesionalnya Almere City. Ada FC Almere, ada Astahkeh, ada Boyton Boys, ada pokoknya ada sekitar 6 klub amatir. Burgerly Quetbook. Itu Yang Ajax, yang Celebes, yang Ambon. bukan. Di tengah-tengah musim kayak gini Liga 2, Liga 3 diberhentiin. Itu dia. Gitu. Tolong. Atas dasar apa? Itu kan penghidupan orang-orang gitu. Betul. Ya, betul. Pemain bola penghidupannya di situ, staf-staf klub bola penghidupannya di situ, pelatih di situ. Lu memberhentikan pemasukan dari sekian banyak orang gitu yang berharap di sepak bola gitu. Iya, benar. Itu aja udah pertama nggak menjanjikan. Gitu. Belum lagi kayak hal-hal kayak ya tragedikan juruhan gitu. Iya. Innalillahi gitu ya, itu bisa terjadi di sepak bola kita kayak ya berarti masih kurang gitu kan. Itu omongan lu itu tertujunya kepada siapa dong harusnya dong? Pada siapa ya? Siapa yang merasa berwenang aja deh untuk membenahi sepak bola kita gitu. Berarti kan otoritas sepak bola tertinggi di negara kita harusnya mereka kan yang mengurusnya. Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kok belum selesai udah ngurusin gubernur Jabar deh. Ya. Selamat datang di Akibat dan Partners. Let's go. Let's go, John. Oke, langsung aja ya mungkin ya. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video kita kemarin karena kita udah membahas PSSI dan apa yang menurut kita kurang yang menyebabkan timnas kita tuh gagal di kancah internasional, salah satunya di AFF. Salah satu yang kita singgung adalah pembinaan usia muda. Nah, oleh karena itu kita udah ada salah satu narasumber yang udah pernah ikut pembinaan pemain muda ya. Ya, dan sempat ikut juga TC di timnas. Tapi gagal. Bukan begitu. Gak gagal, cuma berhenti. Memilih untuk berhenti, tapi at least pengalamannya bisa kita Apresiasi lah. dan kita bahas di sini pengalamannya. Oke, karena nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil ya kan. Siapa ya? Adam Putra Firdaus. Ya, ini dia orangnya, Adam Putra Firdaus. Macannya hukum. Ya jangan gitu dong. BTW, buat yang nggak tahu, Adam ini adalah mantan TC timnas ya, Adam? Iya, gue pernah ikut TC Timnas dulu di tahun 2017 atau 18 gitu, 19. Di mana? Waktu itu di Cijantung. Cijantung. Waktu itu angkatan lu siapa aja tuh? Waktu itu angkatan gue tuh yang sampai sekarang masih aktif di Iya, Timnas gitu ya. Waktu itu ada Egi, ada Egi, ada Witan. yang berantem sama bola tuh ya waktu pas lawan Kamboja itu Egi. Oke, 1, 2. Witan. Witan, gawang 8 meter nggak gol. Oke, terus. Gue gak mau buka lagi lah, nanti udah jelek-jelekin temen gue anjing. Oke, jadi gini sih Dam, lu boleh ceritain nggak sedikit kenapa lu bisa dipanggil di TC Timnas dan juga lu kan gue denger nih, lu pernah main di luar juga nih, jadi lu bisa sedikit cerita lah ke kita ini. Luar negeri. Iyalah, maksudnya. ya dulu. Keluar di luar. Wes. Jadi dulu gue tuh dari kecil emang udah suka bola dan emang pengen jadi pemain bola gitu. Dan gue pada saat itu emang yang orang tua gue tanamin ke gue sih. Dia bilang kalau misalnya lu mau main bola jangan di Indonesia, di luar gitu. Betul. Jadi pada akhirnya gue lulus SMP. Nah pas sebelum SMP itu gue sempat ikut semacam kayak Ajax Camp gitu. Oke. Lewat SSB gue Villa 2000 pada saat itu. Di mana itu? Di Belanda, di Ajax, di Amsterdam. Oke. Jadi itu kayak summer camp gitu dan di situ gue cukup baik lah mainnya gitu, cukup menonjol untuk anak usia. Kalau nggak salah waktu itu gue masih 12 atau 13 tahun gitu. Coba bentar, potong dulu bentar. Itu bisa ke Belanda gimana caranya? Waktu itu emang dari SSB gue pas gue masih kecil tuh menyediakan gitu. Mereka bekerja sama, Villa 2000 membuka kesempatan untuk orang-orang yang mau ikut kayak Ajax Camp gitu. Oke. Dan akhirnya gue Invitation gitu kali. Apa bukan? kayaknya invitation sih. Kita daftar dan kita itu berbayar gitu. Oh, daftar berbayar. oke. Berbayar. Bukan dipilih berarti ya? Bukan dipilih. Oke. Cuman emang pada saat itu ya gue kebetulan orang tua gue bisa dan mereka menilai bahwasannya oh itu kesempatan yang baik juga untuk lu nyoba ke sana, coba aja gitu. Oke. Dari situ gue bermain cukup baik. Gue kenalan sama salah satu warga negara Indonesia di sana. Siapa itu? Yang juga terlibat dalam sepak bola. Namanya Om Eka Tanjung. Oke. Gue lulus SMP, tiba-tiba Om Eka ini nelpon orang tua gue. Oke. Dia bilang, kayaknya saya menemukan nih cara kalau misalnya ada mau coba karir di Belanda gitu. Caranya gimana? Ternyata gue ikut exchange waktu itu, program exchange. Oke. Jadi gue ikut program exchange setahun. Ya udah, gue bisa hidup sebagaimana warga Belanda pada umumnya gitu. Gue sekolah, ya sekolah gue main sama temen-temen, tapi gue juga main bola, main liga pada saat itu. Oke. Liga Junior. Liga Junior. Gue waktu itu masih U17 berarti, gue umur 15. Waktu itu klub gue itu divisi 4. Waktu itu. Kelas. Klub gue divisi 4. Jadwalnya tapi bagus. Tiap minggu tanding liga.
Jadwal bagus ya, jadwal bagus. Gue Liga 4 tiap minggu tuh gue tanding liga. Wasitnya nggak bego kan, offset 2 meter padahal onside tapi Enggak, Bukan bego, kurang ini kali training kali. Itu ibaratnya apa ya? Itu emang sistem yang udah diciptakan sama let's say PSSI-nya sana gitu. Jadi semuanya kredibel lah, wasit, sistem liganya semuanya jadwal segala macam teratur. Jadi waktu itu gue main di Liga 4. Habis itu setahun. Nah, di situ tuh waktu itu ada yang menarik juga. Salah satu hal yang gue partisipasi itu namanya Yonger Oranje. Jadi mereka punya program di mana mereka menyediakan tiap provinsi itu akan dicari pemain amatir terbaik. Jadi pemain amatir terbaik. Jadi semua pemain amatir, ibaratnya yang pro kan cuma sampai Erste atau Tweede divisi lah. Nah, pemain amatir ini gimana caranya mereka kalau ada yang bagus tetap kesaring gitu. Jadi mereka bikin program pemain usia muda yang amatir bisa mendaftar di tiap provinsi. Nanti diambil 11 pemain amatir terbaik tiap provinsi. Itu buat apa itu, Dong? Kalau boleh tahu. Untuk scouting klub profesional di sana. Oh, Liga 1 yang senior berarti. Gue ada plot twist nih. Jadi tiap provinsi, denger lu, tiap provinsi itu mencari 11 pemain terbaik kan? 13 sama cadangan, 13 pemain terbaik. Setelah itu tiap provinsi yang terbaik itu diadu. Dipilih 13 pemain terbaik amatir Belanda. Dan gue masuk pada saat itu, Bro. Lu posisi lu apa pas di situ tuh, Dong? Gue main Belanda. Cadangan mati kan? Oh, Gila lu. Main Camat. Terus nih kalau PDN dia. Yang menarik nih kalau misalkan gelandang itu. Udah PDN sama. Berarti lu tinggal di sana udah berapa tahun tuh, Dong? Setahun gue secara total setahun. Nah ini mungkin juga salah satu bagian dari perjalanan gue ya, dimana gue merasa bola emang bukan jalan gue. Jadi waktu itu gue kepilih kan, jadi 13 pemain amatir terbaik Belanda. Dan waktu itu programnya adalah ya udah lu akan ngadu sama klub-klub profesional yang udah senior punya juniornya. Enggak junior ya. Oh, juniornya juga, oke. Ngadu sama juniornya yang sosial lu. Kemudian ya udah abis itu lu akan di scout pada nonton gitu kan. Pencari bakat dari tim-tim pada nonton. Nah, harusnya gue menjalankan itu, tapi sayangnya setelah setahun gue tinggal di sana, gue kepilih tuh di akhir tahun. Pada akhirnya gue nggak bisa memperpanjang visa gitu. Kenapa dong? Jadi karir gue di Belanda udah mulai baik gitu ya. Gue nggak bisa perpanjang visa, bro. Karena? Gara-gara ada aturan kalau misalnya pertukaran pelajar itu cuma bisa setahun, nggak bisa lebih. Dan gue nggak menemukan cara lain untuk gue bisa tinggal di sana gitu. Jadi pada akhirnya udah. Nah, singkat cerita gue di Belanda kandas lah ya, gue nggak bisa perpanjang, gue balik ke Indonesia. Nah, untungnya ketika gue di Indonesia bisa dibilang gue udah cukup punya nama dan gue udah terhubung sama beberapa orang yang terlibat dalam persepak bola Indonesia juga. Dan kebetulan pada saat itu gue balik, gue tahu ada anak-anak Indonesia juga yang main bola di Spanyol. Gitu. Dan salah satu orang yang main itu kebetulan ternyata anaknya temen nyokap gue. Gitu. Akhirnya nyokap gue ngobrol gimana caranya Adam bisa kira-kira ikut Spanyol. Gue dihubungkan lah sama bapaknya teman gue ini ke seorang agen lah. Kita sebut saja M gitu ya. Dan pada saat itu ya udah gue ketemu sama agennya, dia bilang dia mau lihat gue main gitu. Akhirnya wah ini gila banget sih. Akhirnya gue diajak main sama timnya, Pak. Gue diajak main sama timnya dan di situ pertama kali gue ngerasa main di Indonesia yang top level gitu. Jadi waktu itu gue uji coba sama tim agensinya dia. Gue kan gelandang ya. Tengahnya tuh kalau nggak salah ada Firman Utina. Wah. Demi Waktu itu ikut main. Ada Syahrian Abimanyu. Iya. Gue satu lagi. Iya, dia masih di Jakarta ya. Satu lagi gue gitu. Nah dan di situ gue bermain sebentar, sebenarnya gue main cuma kayak 20 atau 15 menit, tapi cukup oke lah mainnya gitu kan. Gue diundang lagi gitu. Terus ada juga kayak Bagas Adi Nugroho, Hanif Syabandi gitu pada main juga gitu. Dan di situ gue mainnya bagus, gue dapat 1 assist waktu itu. Dapat 1 assist, 30 menit 40 menit main diganti. Akhirnya ngobrol-ngobrol setelah itu dan akhirnya dia sepakat untuk memberangkatkan gue ke Spanyol gitu. Dan di Spanyol gue itu 2 tahun. Tahun berapa itu? Tahun 2017 berarti. Berarti 2016 sama 2017. Oke. 2017. 2018 berarti gue gap kan. 2016 gue main di Real Valladolid Internasional. Jadi kayak foundation internasionalnya Real Valladolid. Oke. Dan itu kalau misalnya lu bisa berkiprah di sana, lu akan dicoba ke tim Real Valladolid yang benerannya gitu. Abis itu gue main di ada namanya Valencia International Junior College gitu. Valencia pakai P, beda. Oh, beda. Itu kota lain. Orang Sunda. Valencia. Jadi perjalanan gue selama 3 tahun itu membuat gue sangat berkembang sebagai pesepak bola gitu ya. Ya. Dan ini mungkin salah satu
hambatan lagi yang gue temui dan yang bikin gue yakin kalau sepak bola itu emang bukan jalan buat gue gitu. Jadi pada saat itu di tahun kedua gue di Spanyol, gue kan di kota namanya Palencia ya. Oke. Di situ ada klub namanya Chia Palencia. Chia Palencia. Chia Palencia. Oke. Dia main di Liga 2 U19 nya Spanyol gitu. Oke. Nah Liga 1 tuh Real Madrid, Barca gitu kan. Udah kayak gitu tiba-tiba ya gue dapet penyakit gitu. Gue kena penyakit. Iya. Secara tiba-tiba penyakit langka banget, gue juga nggak ngerti apa. Tapi intinya mata gue yang sebelah kiri itu kalau lagi kambuh bisa mengalami kebutaan bener-bener hitam sementara gitu sekitar 5 menit, 3 menit gitu-gitu. Dan dokter akhirnya nyuruh gue berhenti main bola secara profesional dan ya udah gue menimbang-nimbang gitu. Akhirnya gue memilih kuliah dan ya udah gue ngubah jalan hidup gue. Oke. Nah, gue langsung masuk aja nih, Dam. Lu pernah gak sih dipanggil untuk menjadi TC lah untuk timnas? Iya, jadi waktu gue main di Valladolid berarti itu 2016-2017 ya. Iya. Itu gue dipanggil sama teman-teman gue yang semua main di sana. Jadi kalau lu tahu dulu di berita Ya. itu ada headline-nya kayak ya udah semua pemain Indonesia yang main di liga luar tuh dipanggil gitu. Jadi yang dari Spanyol adalah gue sama teman-teman gue, yang dari Italia juga ada teman-teman gue juga Rafid Habibi gitu-gitu. Mereka dari Italia kan. Terus yang dari Yunani juga ada Elias gitu-gitu. Waktu itu dipanggil semua. Elias Pikal. Bukan dong, petinju. Beda Elias. Lanjut. Jadi dipanggil semua gitu waktu itu. Dan pada saat itu gue ikut TC timnas. Dan ini udah gue selama 3-4 hari kayaknya gue main sama timnas, latihan rutin gitu-gitu sama mereka. Dan udah gue nggak lolos pada saat itu. Nah udah akhirnya gue kembali keluar, gue berkarir setahun dan ya udah ada penyakit yang menimpa gue gitu ya. Akhirnya gue berhenti main bola gitu. Berarti nih kalau dari lu sendiri, kenapa lu mau berkarir di luar kenapa nggak di Indonesia gitu? Sebenarnya gini, kalau kenapa gue pengen berkarir di luar ya karena jelas kalau di luar menurut gue prospeknya jelas. Oh, berarti di Indonesia? Tidak jelas. Benar. Apa-apa. Emang gak jelas gitu. Lu bayangin, emang boleh Pak di tengah-tengah musim kayak gini Liga 2, Liga 3 diberhentiin? Itu dia. Gitu. Tolong. Atas dasar apa? Itu kan penghidupan orang-orang gitu. Betul. Pemain bola penghidupannya di situ, staf-staf klub bola penghidupannya di situ, pelatih di situ. Lu memberhentikan pemasukan dari sekian banyak orang gitu yang berharap di sepak bola gitu. benar. Itu aja udah pertama nggak menjanjikan gitu. Belum lagi kayak hal-hal kayak ya tragedikan juruhan gitu. Iya. Innalillahi gitu ya, itu bisa terjadi di sepak bola kita kayak ya berarti masih kurang gitu kan. Jadi gini Pak, gue punya ini analisis pendapat gue sendiri. Bro. Kenapa menurut gue Indonesia nggak akan pernah bisa ngalahin kayak Belanda, Spanyol? Ini argumen gue pribadi kenapa menurut gue Indonesia tuh nggak akan pernah bisa mencapai level itu. Ya. Karena satu, infrastruktur dan sistem sebenarnya menurut gue. Infrastruktur, Jadi, sistem, lu bisa bagi dua hal itu, infrastruktur dan sistem. Infrastruktur ya bagaimana negara lu tuh mendukung perkembangan sepak bola. Gue waktu di Belanda, gue klub Liga 4 Pak. Kalau Eredivisie lu itu Liga 5 berarti. Iya. Klub amatir. Lu tau lapangannya ada berapa? Lu bisa tebak? Berapa? 2. 7. Dalam satu. Dalam satu komplek lapangan klub gue tuh ada 7 lapangan. Oh. Dan itu kualitas semua. Nggak ada yang tanahnya gini-gini, nggak ada. Nggak ada yang hujan banjir sering. Nggak ada. Lanjut. Tadi dari fasilitas Infrastruktur. stadion. Jadi lu bayangin Pak. Lu bayangin klub amatir yang U19, U9, U17 waktu itu. Oh, 17 ya, U17. Klub amatir di kota entah berantah gitu ya. Dan itu hanya salah satu klub di kota itu. Dia punya 7 lapangan. Dia punya satu komplek untuk mendukung Dan ini di Belanda atau Belanda dan Spanyol juga begitu? waktu itu gue di Belanda. Oke. Dan menurut gue Belanda infrastrukturnya lebih oke dari Spanyol menurut gue pribadi. Tapi di Spanyol juga sama sih sebenarnya. Tapi di Belanda infrastruktur kayak gitu. Semua klub amatir klub punya sekitar 6 sampai 7 lapangan dan itu pasti. klub amatir aja punya 6 sampai 7 lapangan. Jadi Liga 1 Persija Jakarta. Main latihannya di Sawangan. Klub Liga 1. Nah, padahal dulu itu direncanain buat timnas. Sekarang jadi Persija. Astagfirullahaladzim. Tadi satu klub amatir satu 6 klub sampai 7 amatir. lapangan. Jadi udah pemandangan yang biasa tuh setiap gue latihan. Itu kan gue 17. Ya ada tim senior latihan di sebelah sana jam setelahnya. Ada yang U15, U13 lagi latihan juga. Jadi semua lapangan tuh kepake. Standarnya sama semua tapi tuh. Sama semua. Oh iya. Dari rumputnya ada satu lapangan utama yang paling bagus tuh sintetis gitu kan. Tapi semua sintetis. Nggak ada. Seingat gue dari 7 lapangan tuh 3 sintetis, 4 enggak, seingat gue. Atau 4 sintetis, 3 enggak. Tapi semuanya bagus. Dan lu bisa main bola proper lah di situ gitu. Nah yang kedua, sistem. Dan ini menurut gue yang paling penting. Ya. Ini gue cerita aja ya, sistem liga di sana gimana ya. Mereka tuh ngebagi kelompok usia berdasarkan umur.
Iya. Jadi ada A itu U19, B itu 17, C itu 15, D itu 13, sampai F berarti berapa tuh? 9. Yang lebih gila lagi, tiap kelompok usia itu dibagi menjadi, ini tiap klub ya, gue bicara tiap klub tuh kayak gitu. Tiap klub punya A sampai F. Dibagi lagi menjadi yang paling jago sama yang paling cupu. Ada divisi-divisinya. Ada di sini. Jadi lu bayangin, semua orang jago atau enggak, bisa main atau enggak, pas mereka kecil-kecil itu dikasih kesempatan main liga semua. Dan itu setiap minggu main. Setiap minggu main. Jadwalnya jelas. Jelas, bedanya ya kalau misalnya lu 5 tahun ya lu main di lapangan kecil banget gitu misalnya. Ya, pasti. Kalau lu udah 8 sampai 10 tahun ya mungkin agak gedean. Jadi Lu udah 12 13 ya setengah lapangan gitu. Oh. Lu 15 tahun satu lapangan gitu. Gak mungkin tuh ya dirubah jadwal dari jam Enggak. 19.30 ke 16.30 alasan keamanan. Waduh. Keras. Bagaimana mau menyelenggarakan Piala Dunia U20? Jadwalnya diubah-ubah, keamanan tidak pasti. Park Hang-seo, bukan saya. Saya setuju sama Park Hang-seo. Aku cinta Vietnam. Hanya Rambo yang menang. Tapi itulah kenapa menurut gua sepak bola kita masih jauh dari berhasil. Utamanya sistem sih. Kalau lu mau kita benar-benar maju, lu harus nih anak-anak yang usia let's say 8 sampai 10 tahun dan ke atas gitu ya. Ya mereka harus main liga tiap minggu. Itu omongan lu itu tertujunya kepada siapa dan harusnya dong? Ada siapa ya? Siapa yang merasa berwenang aja deh untuk membenahi sepak bola kita gitu. Berarti kan otoritas sepak bola tertinggi di negara kita harusnya mereka kan yang mengurusnya. Nah, bisa bilang seperti itu ya. Kok belum selesai udah ngurusin gubernur Jabar dia? Satu lagi, berarti di sana tuh tentang gizinya juga diperhatiin banget, Dam. Apa gimana? Gizi. Sebenarnya gini sih. Makanan gitu-gitu diperhatiin. Sebenarnya menurut gua lagi-lagi ini pendapat gue pribadi, diperhatiin. Waktu gue di Spanyol emang makannya tuh diatur dan gue makan sehat terus. Cuman menurut gue itu bukan faktor utama gitu. Jadi kayak faktor makanan, faktor let's say latihan itu tuh sebenarnya tipis-tipis. Kayak waktu latihan sama TC di timnas sama Coach Indra sama ketika gue di luar ya latihannya mirip-mirip gitu, nggak jauh beda. Cuman ya kembali lagi itu berperan iya, mempengaruhi iya, tapi menurut gue bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah kita udah ketinggalan jauh dari kita kecil gitu. Mereka umur 6 tahun, mereka udah tiap minggu main liga, kita masih ngapain 6 tahun anjing? Anak-anak luar sana Belanda 6 tahun, 7 tahun main bola. Anak-anak di Indonesia main lato-lato. Itu perbedaannya. Itu perbedaan kuncinya. Makanya kita nggak bisa maju-maju. Sebentar lagi kan lagi ada kongres nih. Kongres buat jadi calon ketum PSSI sama wakilnya. Harapan lu nih untuk pembinaan ke depannya pemain usia-usia muda biar mereka tuh agak gimana ya, mempertimbangkan gitu bahasanya. Harapan gue pertama gini sih, harapan gue siapapun yang memimpin PSSI ke depannya ya, itu emang orang yang punya visi dan cinta bola gitu. Karena menurut gue lu perlu cinta bola dan lu perlu punya visi untuk perbaikan sepak bola ke depan. Dan harapan gue fokusnya bisa dikembangin kedua itu, infrastruktur dan sistem. Lu di Indonesia lu nyadar gak sih lu nyari lapangan bola itu susah banget gitu. Betul. Di luar segampang itu, Pak. Di luar segampang itu. Gue tinggal di kota namanya Almere dulu di Belanda. Almere itu kota kecil di dekat Amsterdam. Hanya Almere City, tau gue lagi. Tahu kan lu? Dan di Almere itu, lu bayangin ada berapa klub amatir? Klub profesionalnya Almere City. Ada FC Almere, ada Astachtig, ada Buiten Boys, ada. Pokoknya ada sekitar 6 klub amatir. Burgerlijk Wetboek. Itu Yang Ajax, yang Celebes, yang Ambon. Bukan. Itu kenapa tadi? Iya. Jadi Almere itu kota kecil. Anjir. Almere itu kota kecil. Tapi banyak. Ada 6 klub sepak bola amatir. Dan dari 6 itu masing-masing punya 6 sampai 7 lapangan gitu. Sekarang gua tantang bisa enggak Indonesia kayak gitu? Mungkin tuh. Kritikan. Itu pertama. Yang kedua sistem. Sekarang gini, gue paham kalau misalnya sistem tuh nggak gampang dirubah gitu. Apalagi dengan infrastruktur kita nggak mendukung. Cuman kalau menurut gue nih, ini solusi dari gue yang menurut gue visible ya. Menurut gue bisa gitu. Minimal gini deh. Klub-klub Liga 1 lo bikin klub usia mudanya kayak Liga 1 19, U17, U15, ya sampai U13. Bikin aja dulu 4 tim gitu. Lo bikin 4 liga usia muda berjalan, bisa nggak? Kayak bisa lah. Liga Indo yang nggak jalan. Tuh buat Pak Erick Thohir dan Pak Lanyala Mataliti tolong ya Pak. Bikinlah kayak sistem yang kayak tadi Adam jelaskan. Itu dulu sebenarnya. Jangan jadikan PSSI sebagai batu loncatan Anda, Pak. Batu loncatan untuk pemilu pilkada 2024. Udah, intinya itu ya. Semuanya kita bahas tadi gimana kronologi Adam bisa
ke Eropa dan dia pernah ikut TC Timnas, dan apa perbedaan di Indonesia dan negara lain terkait dengan pembinaan usia muda dari POV-nya dia, dan apa tadi masukan-masukannya untuk Kedepannya lah. Indonesia ke depannya, terutama untuk calon-calon ketua PSSI dan exco-exco-nya terkait dengan pembinaan usia muda ini gitu. Yang terpenting ada sistem dan juga infrastrukturnya, itu yang utama gitu. Biar liganya itu maju ya dari pemain-pemain mudanya gak sih dibentuk, dibina. Tapi biar pemain-pemainnya maju juga federasinya harus benar. Nah, Itu yang paling penting. Ya, intinya pokoknya yang terbaik buat timnas kita ke depannya. Dan liga kita juga di kedepannya. Terbaik, dan juga federasi kita ke depannya Betul. terbaik. Semoga ke depannya kita bisa menghasilkan banyak pemain-pemain yang berkualitas yang bisa bersaing juga dengan negara-negara lain dan bisa menghasilkan prestasi yang cemerlang juga di kancah internasional, Amin, khususnya amin. Asia Tenggara, Asia dan dunia. Oke, mungkin segitu dulu bahasan di konten kali ini. Videonya juga agak kepanjangan ya, tapi nggak apa-apa. Ini demi sepak bola Indonesia. Saksikan kami terus di konten-konten selanjutnya. Hakim Garis and Partners. Let's go, let's go, let's go, John!